Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Faini Widianti MPD selaku pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran IPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar saya. Saya membuat modul ajar untuk kelas 7 SMP yang bermateri klasifikasi kingdom dan ciri-ciri makhluk hidup. Saya menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning. Adapun sintaks dari PBL, yang pertama orientasi masalah, yang kedua mengorganisasi peserta didik, yang ketiga membimbing penyelidikan, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi. Adapun tujuan pembelajaran dari modul ajar yang saya buat, yang pertama, peserta didik mampu memahami klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami ciri khas dari setiap kingdom. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri umum dari makhluk hidup. Langsung saja di sini saya akan memulai kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama, pendahuluan. Guru memberi salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa, dan peserta didik menjawab salam dari guru dan salah satu peserta didik itu memimpin doa. Lalu guru mendata absensi. Peserta didik merespon guru yang sedang mendata absensi. Selanjutnya, guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan dipelajari hari ini dan peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk menyampaikan pemahaman dari pertanyaan pemantik. Peserta didik menjelaskan pertanyaan pemantik yang belum paham dari dirinya. Selanjutnya ada kegiatan inti. Yang pertama, orientasi masalah. Kegiatan yang pertama, guru menayangkan video tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Contohnya seperti jamur, protista, tumbuhan, dan monera. Dan memperkenalkan masalah terkait klasifikasi makhluk hidup. Misalnya, mengapa sih kita perlu mengklasifikasikan makhluk hidup? Terus siapa yang mengemukakan sistem klasifikasi 5 kingdom? Dan peserta didik mendengarkan dan menyaksikan video yang ditayangkan dan mencatat informasi penting dari video tersebut. Setelah itu peserta didik mengidentifikasi masalah terkait klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya mengorganisasi peserta didik. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil dan peserta didik duduk untuk berkelompok sesuai yang sudah ditentukan. Lalu peserta didik mendiskusikan contoh-contoh makhluk hidup yang ada dalam setiap kategori. Misalnya hewan, tumbuhan, jamur, protista, dan monera. Selanjutnya ada membimbing penyelidikan. Guru membagikan LKPD dan menjelaskan secara singkat mengenai tugas yang akan dilakukan dengan bahan yang dibawa, yaitu gambar-gambar 5 kingdom. Terus peserta didik melakukan diskusi kelompok sesuai LKPD yang dibagikan. Dan peserta didik mengkreasikan hasil diskusinya di kertas manila dengan sekreatif mungkin dan sebagus mungkin. Selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru mendengarkan presentasi peserta didik dan membantu peserta didik dalam mengembangkan presentasi hasil diskusi mereka. Lalu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas secara kreatif dan peserta didik saling bertanya jawab antar kelompok lain. Yang terakhir ada menganalisis dan mengevaluasi. Guru menanyakan kepada peserta didik apakah kegiatan hari ini sudah berhasil, apa yang menurutmu berhasil dan apa yang menurutmu kurang. Terus kesulitan apa sih yang dialami? Dan guru memberikan penguatan materi tentang yang sudah dipelajari hari ini. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru dan peserta didik membuat rangkuman materi apa yang telah dipelajari hari ini.
Lalu peserta didik mendengarkan penguatan dari guru. Kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah penutup. Guru mendorong dan membimbing peserta didik agar dapat menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Lalu peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan hari ini. Lalu guru memberikan tugas di rumah dengan mengulang kembali materi yang telah dipelajari hari ini. Dan peserta didik mencatat tugas yang diberikan oleh guru. Lalu guru meminta peserta didik untuk menyiapkan diri pada pertemuan selanjutnya. Peserta didik menyimak penjelasan dari guru. Selanjutnya, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa dan salah satu peserta didik memimpin doa. Lalu guru menutup pelajaran dengan salam dan peserta didik menjawab salam dari guru. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.